Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nanda Febrani Hafid dari kelas 10 IPA 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan salah satu materi khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafa atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mangkat melalui putrinya yaitu Aisyah. Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tanggal 27 Oktober 573 dan beliau wafat pada tanggal 23 Agustus 634 dan pemakamannya yang diletakkan di Masjid Nabawi di kota Madinah. Ayah beliau bernama Utsman bin Amir yang juga dikenal dengan nama Abu Quhafa yang berasal dari Bani Taim. Abu Quhafa baru menganut Islam setelah menaklukkan Mekah. Ia meninggal beberapa bulan setelah mangkatnya Abu Bakar. Dan ibunya bernama Salma binti Zahar yang juga dikenal dengan sebutan Ummu Al-Khair. Salma merupakan sepupu Abu Quhafa dan juga berasal dari Bani Taim. Salma termasuk orang yang telah masuk Islam sebelum Nabi Muhammad hijrah dan yang mendatangi kediaman Arkam. Beliau meninggal pada masa khalifah putranya dan pasangan Abu Bakar yang pertama yaitu Khutailah binti Abdul Uzza. Dia berasal dari suku Amir bin Lu'aib, cabang suku Quraisy di Mekah. Khutailah dan Abu Bakar bercerai beberapa saat setelah kelahiran putra mereka yaitu Abdullah. Yang kedua yaitu Zainab binti Amir yang meninggal pada saat 628 yang dikenal dengan sebutan Ummu Ruman. Dia berasal dari suku Al-Harits, cabang Bani Kinanah. Dia menikah dengan Abu Bakar setelah kematian suami pertamanya Harits bin Zabara dari Bani Azad. Yang ketiga yaitu Asma binti Umais. Secara keseluruhan Asma menikah 3 kali. Sebelum Asma adalah istri Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far meninggal pada tahun 629, Asma menikah dengan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, Asma mendapat tunjangan sebesar 1 juta dirham pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Asma kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Habibah binti Harijah, berasal dari Bani Kharaj. Beliau memiliki putra yang pertama bernama Abdullah, putra dari Khutailah. Abdullah sendiri adalah suami kedua Atikah. Abdullah meninggal lantaran luka yang dia dapat saat pengepungan Taif hampir 3 tahun sebelumnya. Dia menikah dengan Atikah binti Zaid, seorang pujangga dari Bani Hadi. Yang kedua, Abdurrahman, putra dari Ummu Ruman. Yang ketiga, Muhammad, putra dari Asma. Dan beliau memiliki putri yang pertama bernama Asma, putri dari Khutailah. Asma memiliki seorang putra, Abdullah bin Zubair. Yang kedua yaitu Umayyah, putri dari Ummu Ruman, bergelar sebagai Ummul Mukminin. Yang terakhir yaitu Ummu Kalsum, putri dari Habibah yang menikah dengan Talha bin Ubaidillah. Saya atas nama Bunga Saluni akan melanjutkan pembahasan dari Nanda Febrani Hafid, yaitu mengenai proses masuk Islamnya Abu Bakar. Pada suatu malam, Abu Bakar bermimpi melihat bulan turun ke Mekah, lalu pecah ke seluruh rumah dan tempat di Mekah. Setiap rumah dimasuki oleh sekeping dari bulan itu. Abu Bakar melihat seolah-olah bulan itu menjadi satu di pangkuannya. Setelah bangun dari tidurnya, Abu Bakar menceritakan mimpinya kepada seorang rahib dari Syam, Buhairah namanya. Pendeta itu bertanya, "Dari manakah Anda?" "Dari Mekah," jawab Abu Bakar. "Dari suku apa?" "Saya dari suku Quraisy." "Apa pekerjaan Anda?" "Saya pedagang." Kemudian kata Buhairah, "Kalau Allah membenarkan mimpi Anda, sesungguhnya akan diutus seorang nabi dari kaum Anda. Sedangkan Anda akan menjadi pembantu utamanya di masa hidupnya dan khalifah pengganti sepeninggalnya." Keterangan ini disimpan rapat-rapat oleh Abu Bakar hingga tiba waktunya. Abu Bakar masih ingat, sebagaimana dikisahkan oleh As-Suyuti, ketika dia mendengar sahabatnya Muhammad SAW berdakwah, dia segera menemuinya dan berkata, "Ya Muhammad, apa buktinya ajaran yang engkau bawa ini?"
Sahabatnya Muhammad SAW tersenyum sambil menjawab, "Mimpi yang engkau lihat di negeri Syam." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar memeluk dan mencium keningnya sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Demikianlah ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar kepada Islam, tanpa ragu-ragu dan menunda-nunda, Abu Bakar pun menyambut seruan tersebut. Setelah memasuki Islam, Abu Bakar menampakkannya secara terang-terangan, bahkan ikut berdakwah mengajak kaum kerabatnya atau orang-orang biasa duduk bersamanya kepada Islam. Melalui ajakan beliau, masuk Islam pula beberapa tokoh Quraisy termasuk 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kesungguhan Abu Bakar memeluk Islam tidak hanya didasari oleh mimpi, tetapi juga fitrah dan akalnya yang masih bersih. Ditambah lagi hubungan persahabatannya dengan pribadi Muhammad SAW yang agung, akhirnya menempatkan dirinya dalam hati Rasulullah SAW cukup istimewa. Dalam Islamnya Abu Bakar, bertambah gembira hati Nabi SAW. Dalam masa pertemuan Islam itu, beliau menjadi teman diskusi dalam hampir setiap persoalannya. Ditambah pula kedudukannya di kalangan pemuda Quraisy cukup disegani, maka mulailah Abu Bakar mengajak orang-orang yang hadir di majelisnya kepada Islam. Meskipun demikian, Abu Bakar tidak pernah melupakan keluarganya sendiri. Masuk Islamlah Asma, Aisyah, Abdullah, dan istri Abu Bakar Ummu Ruman, serta pembantunya Amir bin Fuhairah. Bersama Rasulullah, Abu Bakar turut menyebarkan Islam. Semakin bertambahlah jumlah kaum muslimin. Atas nama Astri Kaulandari akan melanjutkan materi dari Bunga Syahruni, yaitu mengapa Abu Bakar digelari sebagai As-Siddiq. Jadi bermula setelah Rasulullah SAW kembali dari Mi'raj ke Baitul Maqdis di Syam, Palestina. Pada masa itu, kendaraan yang bisa dinaiki oleh orang Arab untuk bepergian cepat hanyalah onta atau kuda. Tetapi Rasulullah SAW menempuh perjalanan sejauh sekitar 1.500 km hanya dalam waktu kurang dari semalam, dari setelah Isya hingga sebelum Fajar. Saat itu, jarak sejauh itu bisa ditempuh selama 40 hari. Ditambah cerita Mi'raj naik menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Jelas cerita ini tidak masuk akal manusia pada masa itu. Itulah yang dirasakan oleh para pemimpin kafir Quraisy dan pengikutnya. Pada saat itu juga, Rasulullah menceritakan yang dialaminya kepada kaum musyrikin, tetapi kaum musyrikin menertawakan Rasulullah SAW. Lalu Nabi menemui Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi, dan Abu Jahal berkata, "Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang cerita sahabatmu bahwa semalam ia telah pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini telah bersama kita?" Abu Bakar bertanya balik, "Apakah benar ia mengatakan demikian?" Abu Jahal menjawab, "Ya." Abu Bakar berkata dengan mantap, "Jika benar demikian, maka sungguh ia memang benar dan tidak akan pernah berdusta." Abu Bakar kemudian meminta Rasulullah menggambarkan kejadian tersebut, dan Rasulullah pun menggambarkannya secara detail. Lalu Abu Bakar berkata, "Engkau benar, aku bersaksi bahwa engkau utusan Allah." Lalu Rasulullah pun menggelarnya As-Siddiq, karena di saat orang lain tidak mempercayainya, tetapi hanya Abu Bakarlah yang membenarkannya, dan yakin Rasulullah tidak pernah berbohong karena selalu dijaga kesucian hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama Nelsi Sapitri ingin melanjutkan materi dari Astri Kaulandari, yaitu proses pengangkatannya dan masa kepemimpinannya. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan 2 calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Sahra dan Umar bin Khattab. Namun, kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka, dengan suara yang lantang, beliau membuat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian, proses pembagian pun terus berlanjut, seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus, karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Abbas, Subair bin Awun bin Al-As, Khaid bin Said, Mikdad
Miqdad bin Amir, Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Amma bin Yasir, Bara bin Azib, dan Ubay bin Ka'ab. Terjadi pertemuan sebagian kaum Muhajirin dan Ansar dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah. Mereka bermaksud membuat Ali dengan anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih patut menjadi khalifah karena Ali berasal dari Bani Hashim yang berarti Ahlul Bait. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Dikarenakan suku-suku Arab, kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-temurun. Setelah didapatkan kesepakatan dalam proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian ia berpidato yang isinya berupa prinsip-prinsip kekuasaan demokratis yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang berjasa memimpin perang yakni Khalid bin Al-Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan ayat Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hira. Ia juga mengirim ekspedisi kepada Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab. Umar pun dipilih menggantikan. Saya atas nama Hikmah Wahdaini Fitri akan melanjutkan pembahasan dari Musa Fitri, yaitu mengenai kebijakan Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat sebagai khalifah. Selama menjadi khalifah, ada 3 kebijakan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi kaum riddah atau orang-orang murtad, pemetaan birokrasi pemerintahan, dan verifikasi Al-Quran atau pengumpulan lembaran ayat-ayat suci Al-Quran. Kebijakan pertama yaitu memerangi kaum riddah atau orang-orang murtad. Ujian pertama yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq semasa menjadi khalifah adalah banyaknya kabilah-kabilah Arab yang lari dan membelot dari ajaran-ajaran Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam menghadapi kesulitan tersebut. Dengan tegas, ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran. Golongan tersebut diantaranya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Untuk itu, Abu Bakar menyiapkan 11 pasukan. Setiap kelompok pasukan dipimpin oleh seorang panglima. Masing-masing panglima diserahi panji pasukan atau aliwa dan selembar surat janji atau al-ahd. Surat janji itu berisi amanat perang yang mengatur tata tertib dan disiplin ketenteraan. Pasukan Muslim berhasil memenangi seluruh pertempuran perang tersebut. Dengan kemenangan itu, maka kewibawaan Islam kembali naik. Akhirnya, seluruh jazirah Arab menyatakan tunduk dengan ajaran Islam. Kebijakan yang kedua, yaitu penataan birokrasi pemerintahan.
Dalam masalah penintaan birokrasi pemerintahan, Khalifah Abu Bakar masih meneruskan sistem pemerintahan yang bersifat sentral, yakni seperti halnya pemerintahan yang berjalan di masa Rasulullah, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpusat hanya satu tangan. Kebijakan yang ketiga adalah kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan lembaran ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi perang Yamamah yang merenggut korban lebih 70 sahabat menghafal Al-Quran. Banyaknya sahabat yang gugur dalam peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran akan menyebabkan hilangnya Al-Quran. Umar menyarankan kepada Abu Bakar agar menghimpun surah-surah dan ayat-ayat yang masih berserakan ke dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar keberatan karena hal seperti itu tidak dilakukan oleh Rasul. Umar meyakinkan kepada Abu Bakar bahwa hal itu semata-mata untuk melestarikan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar menyetujuinya. Zaid bin Thabit menerima tugas untuk memimpin pengumpulan itu dengan berpegang dengan tulisan yang tersimpan di rumah Rasulullah, hafalan-hafalan dari sahabat dan naskah yang ditulis oleh para sahabat untuk dirinya sendiri. Zaid menjadi salah seorang penulis ayat Al-Quran. Dengan ketekunan dan kesadaran Zaid berhasil menuliskan satu naskah Al-Quran di atas adi. Setelah selesai, mushaf tersebut diserahkan kepada Abu Bakar dan disimpannya sampai wafat. Itulah tadi materi yang telah kami jelaskan. Bila ada salah mohon dimaafkan, karena kita juga sama-sama belajar. Ya Allahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.